Tubaba Gemilang bukan saja dari sektor atas sampai dengan ke bawah. Peran orang yang berada di tengah-tengah juga menjadi hal yang sangat penting. Ki Nusantara TV yang sudah mulai ramai di seantero jagat raya mayanya adalah Anda. Dan masih bersama host yang tidak berjanji. Hari ini Ki Nusantara menghadirkan satu orang yang kembali luar biasa hadir untuk menemani Anda semuanya hari ini, yaitu Bapak Iwan Setiawan, Camat Tulang Bangudi. Jangan lama-lama, kita buat. Baik, inilah beliau, Bapak Iwan Setiawan, yang biasa saya panggil Kang Mas. Nanti ada sejarahnya kenapa saya panggil Kang Mas. Apa kabar Pak Iwan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Mas Iwan. Setelah beberapa waktu yang lalu kita ketemu dalam kondisi dan juga posisi yang berbeda, tapi hari ini saya ketemu dengan jenengan satu posisi yang sangat penting untuk menuju Tubaba Gemilang. Oh ya, boleh untuk masker, kita protokol kesehatan. Ya betul sekali. Kita sudah ikuti protokolnya dan ruangan ini insya Allah sudah disterilkan. Mas Iwan, saya ingin ngobrol-ngobrol sejenak, tapi boleh bercerita sedikit tentang perjalanan jenengan per kapan ini menjadi camat Tulang Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Setiawan sebagai camat Tulang Bangudi. Alhamdulillah dari amanah Bupati Tulang Bawang Barat saya ditugaskan sebagai camat Tulang Bangudi terhitung dari tanggal 7 Januari tahun 2021 yang lalu. 1 tahun yang lalu. Oke, ini kan hal yang menarik. Kalau saya bilang bahwa Pak Iwan ini ke Tulang Bangudi berarti pulang ke kediaman. Nah, artinya sudah waktunya putra-putra daerah untuk kembali membangun daerahnya masing-masing. Setuju gak ya nih? Secara prinsip kita setuju. Terlepas, tetapi juga tetap mempertimbangkan potensi yang loyalitas kita sebagai ASN. Walaupun judulnya pulang kampung, pulang tiup, tapi esensinya harus memang kita harus melakukan perubahan. Iya, baik. Ini yang menarik di situ, teman-teman Ki Nusantara TV. Kita tanya dulu nanti apa yang menjadi visi misi beliau setelah diberi amanah oleh Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Umar Ahmad sebagai Camat Tulang Bangudi. Jangan kemana-mana, kita rehat sejenak. Kembali lagi bersama Ki Nusantara TV yang sudah mulai ramai di seantero jagat raya mayanya adalah Anda semuanya. Host yang tidak berjanji, sudah waktunya saya ingin bertanya secara signifikan terkait dengan visi misinya Bang Iwan Setiawan sebagai Camat Tulang Bangudi. Nah ini Bang, yang paling menarik karena kenapa visi misi itu adalah salah satu rangkaian program kita untuk menggenjot apa yang menjadi program pemerintah terkait dengan Tubaba Gemilang. Nah ini gimana Mas Iwan? Baik. Pasca dilantik Januari memang ada beberapa langkah termasuk di dalamnya adalah visi misi ke depan. Saya sebagai camat yang pertama adalah mengembangkan potensi yang ada di kecamatan karena kami ini adalah struktur dari birokrasi. Jelas yang utama adalah pembenahan secara struktural di kecamatan termasuk potensi aparaturnya. Kemudian kita lanjutkan dengan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah tiup. Karena itu merupakan jalan untuk menuju sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten serta dengan pemerintah tiup. Itu yang pertama yang kami lakukan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat potensi-potensi yang ada di masing-masing tiup. Karena untuk diketahui Tulang Bangudi ada 13 tiup, 9 tiup definitif dan 4 tiup persiapan. Dari 9 tiup yang definitif ada 4 tiup yang kampung tua yang merupakan cikal bakalnya Tulang Bangudi Barat, Bangudi khususnya ada 4 tiup. Di luar itu ada 5 tiup yang transmigrasi. Di masing-masing tiup ini punya potensi masing-masing, baik itu tiup tua maupun tiup transmigrasi. Kalau di tiup tua jelas potensi secara budaya sudah kita pastikan berkembang. Ya, berkembang. Kemudian
mungkin yang akan menjadi sasaran kita lain adalah bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada di titik transmigrasi supaya anak-anak kreatif, kemudian usaha-usaha kreatif bisa berkembang ke depan. Oh ya, visi dan misi adalah salah satu ciri langkah awal untuk menentukan gerakan bagaimana dalam menyambut Tubaba Gemilang akan terjadi atau tidak. Dan kemana-mana, masih tetap bersama Kinusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya mayanya adalah Anda. Kita akan kembali ke pertanyaan yang berikut. Iya, masih ditemani oleh Bapak Iwan Setiawan, Camat Tulang Bawang Udik. Setelah beliau menyampaikan apa yang menjadi visi misi yang sangat luar biasa tadi, kemudian yang ketiga saya ingin menanyakan sesuatu kepada beliau terkait dengan potensi mendasar yang memungkinkan untuk dapat dikembangkan untuk menggebrak pembangunan yang ada di Tulang Bawang Udik, baik itu dari sisi pendatangnya, tuanya, dari generasi mudanya, atau bahkan dari sisi ekonomi. Nah ini Mas Iwan, supaya masyarakat kita juga menjadi lebih paham tentang potensi masing-masing di dalam dirinya. Baik, untuk di Tulang Bawang Udik memang sepanjang penglihatan kami beberapa bulan terakhir memang walaupun sebelumnya memang saya adalah orang Tulang Bawang Udik, ya. Jadi secara prinsip saya juga memahami apa sebetulnya yang ada di Tulang Bawang Udik. Untuk tiu-tiu tua memang potensinya secara budaya maupun pengembangan adat istiadat memang sudah lama berkembang. Kemudian pada saat ini kita dorong supaya adat istiadat itu tidak punah. Tidak punah, betul. Dan ini kita melibatkan anak-anak muda baik itu di gitar klasik, kemudian termasuk di kegiatan-kegiatan budaya lainnya. Di luar itu kita ada memang komponen yang tidak bisa juga kita tinggalkan bahwa kawan-kawan yang merupakan desa transmigrasi atau desa transmigrasi ternyata di sana potensinya cukup besar, baik dari segi ekonomi kreatif. Bisa saya contohkan misalnya ada jahe, minuman jahe yang sudah memang malah pasarnya sudah nasional. Oh, itu sudah terproduksi dan sudah artinya sudah bersertifikat, sudah BPOM sudah, artinya dia sudah layak konsumsi dan sudah bisa dipasarkan ke luar daerah. Kemudian misalnya ada komunitas sekarang, misalnya anak-anak muda yang bergabung di komunitas misalnya Insena misalnya yang berada di Tiung Marga Kencana merupakan kumpulan anak-anak muda kreatif baik itu di bidang musik maupun dari kriya atau kerajinan tangan. Ya, artinya bisa menghasilkan gitar dan lain-lain. Kemudian ada tiu lain juga misalnya Kampung Ratu punya potensi, ada pemain sirkus, kemudian mengembangkan usaha misalnya Taman Asmoro untuk jenis bunga-bunga yang warna-warni. Nah ini merupakan potensi yang terus bisa digali. Dan beberapa tiu lain juga misalnya tiu Isido misalnya dia punya potensi untuk kerajinan senjata-senjata tradisional. Senjata tradisional khusus ya? Iya, padi, keris dan lain-lain. Dan itu ditempa, artinya proses produksinya di situ, kemudian hasilnya juga ada dipamerkan di tempat itu. Nah ini merupakan potensi-potensi yang memang belum, menurut hemat kami sampai saat ini memang belum kita sentuh. Nah ini kita coba kita rekrut, kita ajak ngobrol, kita ajak gabung supaya ke depan potensi-potensi ini bisa membawa ya apa yang Mas Awan sampaikan menuju ke Tubaba Gemilang itu. Ini kan kita sedang berduka. Dukanya agak panjang sejarahnya, yaitu tentang bagaimana penyebaran virus COVID-19 atau penyakit corona yang hari ini kembali pemerintah menerapkan sistem PPKM. Nah, kemudian untuk Tulang Bawang Udik sendiri secara menyeluruh, baik yang terpapar maupun yang ini, seperti apa kondisinya saat ini, Pak Camat? Baik, kalau untuk menyangkut penanganan COVID-19, karena memang saya sekaligus sebagai ketua gugus tugas kecamatan. Memang kondisinya sekarang itu sudah masuk ke kondisi yang hampir chaos lah. Chaos, betul. Tapi walaupun secara administratif mungkin zona kita masih zona kuning. Tapi apapun itu zona,
Sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana kita semakin memperkuat protokol kesehatannya, betul. Dan sekarang sudah diatur melalui PPKM, bahkan kalau ini kondisi semakin memburuk bisa jadi kita adalah PPKM darurat. Untuk kita upayakan tidak sampai ke sana, yang jelas pembatasan sudah kita mulai lakukan, termasuk kita juga membatasi bagaimana kondisi hajatan, termasuk kita memantau kondisinya. PPKM darurat ini kan karena situasi kita memang sudah di luar dari yang biasanya, sehingga perlu diperlukan. Kalau PPKM yang biasa artinya skalanya mikro saja. Tapi berhubung ini karena dia sudah darurat, artinya secara makronya juga ini menjadi persoalan harus dilaksanakan. Artinya pembatasan harus segera dilakukan kalau dia masuk ke darurat. Artinya walaupun tetap melihat zona wilayahnya masing-masing, karena tidak semua, misalnya satu kecamatan masuknya pelarangan yang sama. Tapi kalau sudah darurat, artinya kalau dia mikro kan dia wilayah-wilayah cukup terkecil. Ya. Tapi setelah dia darurat, artinya secara keseluruhan. Oke, ya. Terus kemudian ini kan yang paling miris luar biasa kan persoalan ekonomi terkait dengan COVID. Nah, kalau saya melihat secara keseluruhan di masyarakat Tulang Bangmudik ini kan banyak ekonomi kreatif. Apakah ekonomi kreatif yang dilakukan oleh masyarakat itu ikut terdampak atau justru itu malah menjadi satu dukungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Mas? Di satu sisi sebetulnya COVID juga punya imbas yang baik dari sektor ekonomi yang memang bisa memanfaatkan situasi. Contohnya misalnya ekonomi kreatif kan sekarang nggak harus kita jualannya konvensional. Jadi kalau kawan-kawan juga menguasai IT, medsos, saya kira ini peluang. Online juga lebih bagus. Artinya di satu sisi juga ini ada peluangnya bagi kita. Tapi di satu sisi yang lain secara umum bahwa dampak dari COVID ini sangat luar biasa terhadap ekonomi masyarakat, baik itu petani, pedagang, dan lain-lain. Itu tadi adalah peluang sekaligus kendala ketika bagaimana COVID terjadi di wilayah Tulang Bangmudik. Kemudian Pak Camat, ini upaya selain protokol kesehatan atau memberi dukungan secara psikologi mungkin, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan penguatan kepada masyarakat, itu apa kira-kira untuk di Tulang Bangmudik? Sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya karena kan tidak selamanya kan memang kita harus tetap melakukan batasan. Karena masyarakat itu akan selalu hidup dan perlu sesuatu. Jadi sebetulnya bagaimana kita ke depan harus bisa berdampingan dengan yang namanya COVID. Artinya mau tidak mau kita memang harus berdampingan ke depan. Nah, untuk mencapai ke hal itu, maka yang utama adalah tadi tetap prokes, kesehatan, sembari kita tetap melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif, kreatif, sehingga bisa mendapatkan pendapatan. Dan memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita harus bisa berdampingan dengan virus ini. Kemudian ini sebetulnya sudah kita lakukan dari dulu, misalnya polio, kemudian hal-hal lain yang banyak penyakit, TBC, demam berdarah. Artinya ke depan memang sekarang masih melanda kita sebut pandemi, tapi mudah-mudahan dengan program vaksin ini akan meminimalisir pemaparan COVID ini, sehingga kita ke depan memang harus mau tidak mau siap untuk berdampingan. Harapan jenengan selaku Camat Tulang Bangmudik, karena apa ya, saya membacanya itu sepertinya masyarakat banyak berharap, bahkan pemerintah kabupaten sendiri juga berharap jenengan sebagai Camat Tulang Bangmudik ini diharapkan untuk bisa menggali apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat. Nah, harapan jenengan sendiri itu seperti apa terkait kondisi ini dan juga saran untuk masyarakat secara umum di Kecamatan Tulang Bangmudik?
Baik, secara umum memang yang perlu kita tingkatkan adalah komitmen bersama, baik dari semua leading sektor, baik itu pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah tiup, termasuk masyarakat, supaya kita bisa bersinergi. Karena mungkin kawan-kawan ketahui desa atau tiup itu punya potensi, baik potensi personil maupun potensi anggaran. Jadi dari situ kita bisa bersinergi bagaimana kita menggali potensi yang ada gitu, kemudian dibarengi dengan penganggaran yang membackup semua potensi itu, sehingga ke depan Tulung Bangun ini bukan hanya sekedar disebut sebagai kecamatan tua, betul, tapi punya potensi ke depan yang bisa dibanggakan. Selain dia sebagai memang kecamatan yang tua, senior tua, tapi dia punya potensi lain yang bisa ditonjolkan. Betul. Dan ini adalah beban tersendiri jenengan itu sebagai camat yang paling tua ya. Walaupun jenengan adalah, kalau menurut saya sampai kapanpun Abang Iwan ini adalah orang muda, mau sampai kapanpun ya nggak mau tua kan. Oke, terima kasih Mas Iwan Setiawan ataupun Bapak Camat Tulang Bawang Udik hari ini sudah mau berbincang-bincang di Nusantara TV. Saya harap ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi ini adalah satu langkah kita untuk bagaimana terus menyuarakan kepada masyarakat apapun kondisinya, Tuba Gemilang tetap menjadi tujuan bersama. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, dan sebelum kita berpisah seperti biasa, Pak Camat, protokol kesehatannya, karena kita akan keluar dari ruangan ini secara otomatis kita harus pasang lagi. Dan teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap patuhi protokol kesehatan. Apapun yang menjadi himbauan pemerintah itu adalah yang terbaik untuk masyarakat. Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya, mayanya adalah Anda. Terus eksis menemani Anda.